Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mitra bisnis kami dari Juniper Networks yang merupakan pemimpin industri dalam inovasi jaringan. Mereka percaya bahwa jaringan adalah wahana tunggal terbesar untuk pengetahuan, pemahaman dan kemajuan manusia. Kira-kira seperti apa solusi yang bisa diberikan? Beliau akan mengungkapkan mengenai AI Driven Enterprise Solution yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irzan selaku Senior Manager Sistem Engineeringnya Juniper Networks. Boleh langsung kita sambut Bapak Muhammad Irzan. Mana tepuk tangannya? Oke, selamat siang pada teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Irzan dari Juniper Networks Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang solusi dari Juniper. Kita menyebutnya sebagai AI Driven Enterprise Solution. Oke. Baik. Oke, slide pertama mungkin agak-agak marketing gitu ya. Kenapa Juniper Networks? Kenapa AI? Kenapa ini? Oh, oke. Gitu. Oke, jadi ini adalah beberapa pengakuan lah dari lembaga riset independen, dalam hal ini adalah Gartner, tentang produk-produk yang dimiliki oleh Juniper, terutama untuk solusi enterprise. Jadi bisa dilihat di sini, kita termasuk salah satu leader di industri networking. Misalnya untuk beberapa solusi seperti wired and wireless LAN infrastructure, kita adalah leader di Magic Quadrant-nya. Kemudian data center networking, kemudian juga di sini ada indoor based location services, dan juga SD-WAN dan network firewall. Ini adalah pengakuan yang kita dapatkan dari analis independen. Selain itu juga pengakuan dari customer-customer Juniper yang sudah memanfaatkan produk kami dan menggunakannya di dalam network mereka. Oke. Jadi ini adalah beberapa customer yang sudah menggunakan solusi dari Juniper untuk infrastruktur yang mereka miliki. Mulai dari service provider, large enterprise, education seperti university. Dan ini adalah beberapa pengakuan yang mereka berikan. Contoh misalnya, kita punya customer university, setelah mereka menggunakan solusi, kita menyebutnya adalah AI Driven Enterprise dari Juniper. Setelah mereka menggunakan solusi yang kita kembangkan di dalam infrastruktur mereka, mereka bisa mengurangi jumlah troubleshooting dari masalah, atau mereka bisa mengurangi jumlah tiket dari masalah-masalah yang dilaporkan oleh pengguna-penggunanya. Oke. Dari data yang ada itu kita bisa kurangi hampir lebih dari 50%. Oke. Sebetulnya bukan karena problemnya itu menghilang, tapi karena sistem yang kita bangun itu bisa memberikan informasi secara proaktif kepada network administrator, sehingga network administrator mereka bisa melakukan tindakan proaktif. Jadi mereka bisa tahu problem sebelum problem itu dilaporkan oleh user. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, jumlah problem tetap masih ada, problem itu tetap terjadi. Tidak bilang bahwa kalau kita pakai perangkat Juniper, problem akan hilang 100%. Tidak ada sama sekali. Kalau saya bilang itu terlalu mengawang-awang lah. Problem pasti akan tetap terjadi. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menghandle problem tersebut. Dan dengan teknologi yang kita kembangkan, yang bisa kita lakukan adalah, atau yang bisa dilakukan oleh customer kita adalah bagaimana mereka bisa lebih proaktif memanage network mereka. Sehingga mereka bisa mengetahui problem itu sebelum dilaporkan oleh user. Nah, kalau misalnya katakanlah saya sebagai network admin bisa tahu problem itu sebelum dilaporkan oleh user, berarti saya bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Jadi seolah-olah customer tidak mengalami problem tersebut atau tidak mengalami permasalahan tersebut. Itu sebetulnya yang terjadi. Oke. Jadi ini adalah beberapa pengakuan yang diberikan oleh customer kita setelah mereka menggunakan solusi yang dikembangkan oleh Juniper. Oke, nah kalau kita lihat pada saat kita mengoperasikan network, ini tantangan yang dihadapilah oleh
network admin atau network engineers. Oke, ada berbagai macam hal dan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Terutama misalnya seperti visibility terhadap kondisi di dalam network ini juga menjadi tantangan terbesar. Dari pengalaman, ya kan, yang menjadi tantangan terbesar buat network administrator itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan visibility tentang kondisi networknya. Oke, misalnya, apakah saya bisa mengetahui kondisi network end to end, mulai dari user, kondisi network, ke backbone saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau saya cuma bisa melihat kondisi, misalnya contoh yang paling gampang, saya cuma bisa memonitor utilisasi link antara kantor pusat, kantor cabang, ya kan? Sementara kondisi user di dalam network saya, misalnya katakanlah di campus, di headquarters atau di cabang, itu kita tidak tahu. Oke? Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan visibility itu? Kenapa? Karena pada saat kita punya visibility yang bagus terhadap kondisi network kita, maka kita bisa, paling tidak kita bisa proaktif dalam memanage network kita. Nah, pada saat kita ingin mendapatkan visibility yang lebih bagus lagi dari network, ini juga bisa menimbulkan tantangan baru. Karena kasusnya begini, katakanlah sebelumnya saya hanya memonitor utilisasi dari link. Katakanlah saya punya 10 cabang, berarti ada 10 link yang saya monitor. Berarti saya sebagai network admin cukup memonitor 10 link tersebut. Tapi kalau misalnya katakanlah saya ingin memonitor sampai level user, katakanlah saya punya 10 cabang, kemudian di masing-masing site itu katakanlah ada 100 user. Oke? Berarti kalau saya punya 10 cabang, kalau kita kalikan saja ada 100 user, berarti paling tidak 100 kali 10 cabang. Ya kan? Berarti saya akan punya paling tidak ada 1000 parameter yang saya harus monitor. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Bagaimana caranya saya tahu bahwa informasi yang masuk itu penting. Oke? Nah, di sini kita butuh alat, kita butuh tool untuk membantu kita untuk bisa melihat informasi-informasi tersebut yang masuk ke dalam dashboard kita, dan kita bisa memilih mana informasi yang penting yang merefleksikan atau memperlihatkan kondisi sebenarnya dari network itu. Oke, nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi kita pengen dapat visibility lebih bagus, tapi datanya menjadi lebih banyak. Begitu datanya lebih banyak, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana saya memproses itu? Karena kita sebagai manusia kita punya keterbatasan dalam melakukan itu. Oke, kemudian juga kita bicara resource gap. Biasanya kita punya tim. Saya punya tim yang memanage network. Yang menjadi tantangan adalah saya punya tim dengan skill set yang berbeda-beda. Oke, saya punya tim dengan skill set yang berbeda-beda. Jadi kadang nih pada saat kita memanage network itu menjadi tantangan tersendiri, ya kan? Apalagi kalau misalnya katakanlah ada kebutuhan dari organisasi bahwa network itu harus up 24 jam. Berarti bagaimana kita mengalokasikan resource kita untuk bisa memanage network tersebut secara kontinu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, dan tentu saja misalnya seperti jumlah bandwidth yang terus meningkat, kemudian jumlah user yang bertambah, itu juga menjadi tantangan. Oke, nah jadi kalau kita lihat, saya sebagai network manager misalnya, objektif saya adalah bagaimana saya bisa mengurangi kompleksitas pada saat saya memanage network. Itu yang menjadi objektif pertama kita. Ya kan? Bagaimana saya bisa mengoptimalisasi operasional dari network kita. Itu juga menjadi salah satu objektif. Dan tentu saja kita ingin customer experience itu menjadi nomor satu. Jadi jangan sampai misalnya tiap kali customer telepon kita itu adalah mereka selalu telepon tentang komplain atau tentang masalah yang mereka hadapi di dalam network. Ya biasalah kalau saya sebagai network engineer dari pengalaman gitu ya. Pada saat end user itu telepon, bahwa mereka telepon komplain itu wajar, biasa. Tapi kan kita ingin mengurangi jumlah komplain tersebut, ya kan? Dan biasanya kalau dari sisi manajemen, itu adalah mereka ingin mengoptimalkan investment. Jadi misalnya mereka sudah invest sekian juta misalnya, atau sekian ratus juta untuk mengupgrade network mereka. Mereka pengen tahu dari jumlah uang yang sudah diinvestasikan itu, berapa sih value yang didapatkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat life cycle dari network seperti yang tadi sudah juga dipresentasikan oleh dari Nokia, sebetulnya ada 3 tahapan pada saat kita berbicara tentang life cycle dari network. Kita mulai dari day zero. Day zero itu adalah tahap awal, di mana kita mulai dari preparation, planning, misalnya preparation
saya mau bangun network ini untuk apa? Oke. Apakah saya bangun network baru ataukah saya mengupgrade network existing? Oke. Kemudian kita mau seperti apa? Misalnya kebutuhannya adalah karena jumlah bandwidth-nya atau kebutuhan bandwidth-nya terus meningkat, atau karena jumlah usernya terus bertambah, atau ada aplikasi baru yang butuh misalnya kondisi network tertentu yang sekarang tidak dimiliki oleh network kita. Dari situ kita akan melakukan planning dan desain. Kita mau networknya seperti apa, ya kan? Nah, setelah kita melakukan planning dan desain, contoh misalnya ini contoh ya, contoh. Misalnya saya mau bangun nih kantor cabang, kantor pusat. Biasanya ujung-ujungnya adalah kita akan keluar seperti ini. Saya punya berapa tipe cabang misalnya. Untuk cabang yang kecil mungkin perangkatnya cuma 2, oke? Cabang yang agak sedikit lebih besar, jumlah perangkatnya lebih banyak karena harus mengakomodasi user yang lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bisa jadi juga ini adalah ke arah kantor pusatnya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah beberapa alternatif desain yang mungkin akan keluar pada saat kita melakukan proses planning and design. Nah, setelah kita melakukan itu, biasanya kita akan memilih teknologi apa yang akan kita gunakan. Biasanya pemilihan teknologi itu kita lakukan berdasarkan hasil riset yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan riset, sekarang ini tren untuk wireless access itu seperti apa? Atau teknologi yang sekarang berkembang itu seperti apa? Contoh misalnya untuk Wi-Fi. Sekarang itu yang sekarang menjadi tren itu adalah Wi-Fi 6, ya kan? Kalau kita bicara campus network misalnya, campus network. Kalau kita berbicara tentang deployment campus network, dulu itu biasanya orang berbicara layer 2 network. Tapi sekarang kita berbicara tentang IP fabric. Oke, itu adalah contoh berbagai macam teknologi tren yang harus kita pertimbangkan. Nah, dari situ kita akan memilih, saya akan memilih teknologi A, saya akan memilih teknologi B, saya akan memilih teknologi C. Baru setelah itu kita akan memilih produk apa yang sesuai. Oke, kita lihat vendor-vendor yang ada, vendor A, vendor B, vendor C, vendor D, apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Itu adalah day zero, kemudian kita memutuskan, kita beli perangkatnya. Nah, setelah perangkat itu kita beli dan akan kita pasang, kita mulai masuk ke day one. Day one itu adalah proses di mana kita mulai melakukan proses instalasi. Nah, contoh tadi, misalnya katakanlah kebutuhan saya mau bangun connectivity antara kantor pusat, kantor cabang. Saya ada 100 kantor cabang. Kemudian saya punya kantor pusat, kemudian saya punya data center. Kemudian saya punya DRC misalnya. Oke? Nah, kita mulai desain. Jadi berdasarkan hasil desain yang sudah kita lakukan, kita mulai nih implementasi kita pikirkan. Ya kan? Misalnya contoh, saya punya 100 kantor cabang. Bagaimana caranya saya mendeploy perangkat yang sudah saya beli ini ke 100 kantor cabang tersebut? Apakah kita mau melakukannya seperti kita melakukannya sebelumnya? Misalnya contoh, biasanya nih kalau kita mau mengaktifkan kantor cabang, barang kita kirim, habis itu kita kirim engineers on site untuk melakukan konfigurasi tersebut. Oke? Nah, kalau misalnya katakanlah saya punya 100 kantor cabang, berarti saya harus menghitung nih berapa lama proyek ini saya harus lakukan. Kalau misalnya kita ingin mempersingkat prosesnya, berarti saya harus punya banyak engineers yang saya kirim ke berbagai macam lokasi tersebut. Tapi kalau misalnya dari sisi engineers kita terbatas, berarti kan kita harus berpikir bahwa berarti waktu implementasi dari proyek tersebut menjadi lebih lama. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada cara yang lebih mudah untuk melakukan deployment tersebut? Nah, jawabannya ada. Ada berbagai macam teknologi yang sudah dikembangkan yang memungkinkan kita untuk melakukan deployment tanpa harus misalnya mengirimkan orang ke lokasi atau mengirimkan expert. Jadi barang cukup kita kirim ke lokasi, kita cukup kirim teknisi untuk melakukan pemasangan kabel, listrik dan sebagainya, koneksi ke network, maka pada saat perangkat dihidupkan, kita bisa punya yang namanya ZTP atau Zero Touch Provisioning. Oke, di mana kita sudah punya template, configuration template untuk setiap site. Jadi misalnya saya punya 100 cabang, kalau kita lihat ya, kalau dari pengalaman sebagai network engineers, saya punya 100 cabang, konfigurasinya sama semua. Saya harus konfigur IP address buat LAN, saya harus konfigur IP address buat WAN interface-nya, saya harus konfigur routing protokolnya. Itu contoh konfigurasi dasar. Oke. Nah, yang membedakan adalah paling cuma IP address-nya.
IP address untuk kantor cabang A, untuk kantor cabang B, untuk kantor cabang C itu berbeda. Artinya apa? Konfigurasi tersebut saya bisa bikin template. Tinggal nanti kita bikin secara otomatis. Oh, IP address untuk lokasi A adalah sekian, lokasi B sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian kita gunakan yang namanya ZTP, konfigurasi itu kita push secara otomatis, sehingga kita bisa mengurangi ya waktu yang dibutuhkan untuk mendeploy perangkat-perangkat tersebut. Nah, itu adalah contoh teknologi yang dikembangkan oleh Juniper yang bisa membantu customer kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa customer kita, di mana mereka bisa mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk deployment. Ya, kalau dari salah satu testimoni yang diberikan oleh customer kita, mereka bilang sebelum mereka menggunakan ZTP, mereka butuh paling tidak 3-4 hari hanya untuk mengaktifkan satu cabang tertentu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan ZTP, itu bisa dia kurangi sampai 2 jam. Artinya barang dikirim ke lokasi, ada teknisi yang pasang kabel segala macam, dalam waktu 2 jam cabang tersebut sudah up and running. Itu contoh bagaimana teknologi tersebut bisa membantu customer kita. Oke, dan tentu saja setelah konfigurasinya berhasil kita deploy ke semua device, kita melakukan testing. Apakah konfigurasi yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah bagian dari day one operation. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke day 2 plus. Ini adalah day to day operation, di mana network mulai digunakan oleh user-user kita, di mana para pengguna mulai memanfaatkan network tersebut untuk bekerja. Nah, di sini kita berbicara tentang operation, kita berbicara tentang manajemen dari network tersebut. Bagaimana kita mengoperasikan network tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau dalam bahasa kita menyebutnya adalah intent based networking. Jadi intent saya adalah saya ingin network connectivity dari 100 cabang tersebut misalnya, contoh. Nah, jadi apakah network kita itu sudah berperilaku seperti yang kita inginkan? Oke, berarti di sini kita bicara tentang operation, kita bicara tentang manajemen. Kemudian juga yang termasuk dalam day to operation itu adalah kadang ada perubahan konfigurasi. Misalnya contoh, saya punya cabang A. Tadinya dia cuma punya 3 SSID. Kemudian ada kebutuhan, ada requirement, dia harus nambah lagi SSID. Oke, atau dia harus nambah VLAN. Nah, itu adalah contoh beberapa perubahan konfigurasi. Tapi yang pasti adalah perubahan tersebut sama. Saya melakukan perubahan di lokasi A, saya melakukan perubahan di lokasi B. Kalau misalnya kita melakukan penambahan SSID, itu yang kita lakukan sama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya template juga. Kita konfigur, kita deploy, habis itu kita monitor apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita melakukan testing, apakah itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau iya, oke, berarti network sudah berfungsi seperti apa yang kita inginkan. Dan seperti saya bilang tadi, yang merupakan bagian dari operation itu adalah kita ingin mendapatkan visibility dari network. Kita ingin mendapatkan visibility dari network, kita mulai memonitor statistik yang muncul dari network. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tadi yang saya bilang, saya punya 100 cabang. Masing-masing site misalnya, atau masing-masing cabang itu ada 5 perangkat. Oke, berarti saya punya 100 kali 5. Ada 500 perangkat yang harus saya monitor. Kemudian katakanlah dari masing-masing perangkat itu akan mengenerate misalnya, ini contoh saja. Oke, jadi saya punya 500 perangkat yang harus dimonitor. Masing-masing perangkat itu akan mengenerate 20 parameter misalnya. Berarti kita punya 500 kali 20, ya kan? Berarti saya akan punya 10.000 data yang harus saya kumpulkan. Kemudian misalnya saya harus baca data ini, saya harus kumpulkan misalnya tiap 5 menit sekali. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan visibility, ya kan? Nah, berarti kita bisa bayangkan dong seberapa banyak data yang harus kita baca, berapa banyak data yang harus kita kumpulkan. Nah, yang menjadi tantangan adalah kita sebagai manusia itu punya keterbatasan dalam memahami data tersebut. Apakah data itu penting atau tidak? Nah, di sini adalah di mana peran AI, artificial intelligence atau machine learning kita bisa manfaatkan untuk membantu kita. Karena salah satu yang kelebihan yang dimiliki oleh AI atau machine learning itu adalah kita punya kemampuan, mereka atau AI atau ML itu memang didesain untuk membaca data yang jumlahnya masif, kemudian berdasarkan data tersebut, berdasarkan algoritma, berdasarkan proses belajar yang sudah kita program
di dalam sistem, kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nah, ini adalah proses atau bagian dari yang kita sebut analitik. Nah, ini teknologi AI atau ML yang kita gunakan. Sehingga ujungnya kita bisa mengoptimalisasi pemakaian network yang kita miliki. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada saat kita mengoperasikan network. Dan yang dilakukan oleh Juniper adalah kita mengembangkan teknologi untuk membantu customer kita untuk melalui proses ini. Oke, untuk melalui proses ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita menyebutnya sebagai the easiest day 0, day 1, and day 2 operation in the industry. Nama solusinya atau produknya adalah Miss AI. Oke, ini nama brand kita. Oke, ini adalah teknologi yang memang kita kembangkan untuk membantu customer kita untuk melalui proses tadi, untuk melalui proses network life cycle, mulai dari day 0, day 1, sampai day 2+. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai bayangan seperti apa teknologi itu, ini adalah teknologi yang kita kembangkan. Ini kita kembangkan awalnya buat WiFi, tapi setelah itu teknologi ini kita kembangkan juga untuk bisa digunakan untuk memanage campus network atau wire dan juga WAN, ya, atau connectivity antara kantor pusat ke kantor cabang. Oke, teknologi ini kita kembangkan berdasarkan AI dan machine learning. Ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan di situ, misalnya seperti kemampuan untuk melakukan optimalisasi secara proaktif. Itu adalah contoh. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi root cause secara otomatis. Ini adalah contoh dashboard yang kita miliki. Oke, jadi datanya itu bisa kita tampilkan di dashboard. Jadi yang ditampilkan di sini adalah data-data yang penting. Jadi tidak semua statistik yang kita dapatkan dari network itu ditampilkan, tapi data-data tersebut diproses dulu menjadi informasi yang menurut AI atau algoritma AI atau ML yang kita buat itu penting dan terkait dengan operation dari network. Ini adalah contohnya. Oke. Selain itu, kita juga punya yang namanya virtual network assistant. Ini adalah kayak semacam proses proaktif, di mana sistem ini itu bisa memberikan informasi secara proaktif kepada network admin. Contoh di sini, ya, berdasarkan data-data yang didapatkan, dia bisa memberikan notifikasi, dia bisa memberikan pemberitahuan kalau misalnya suatu kondisi tertentu terjadi. Misalnya contoh, ada misconfiguration, oke, ada bad cables, oke, ada layer 2 loops. Itu bisa kita dapatkan informasi tersebut, dan sistem ini kita bisa program untuk memberikan notifikasi secara otomatis. Ini adalah contoh virtual network assistant yang kita kembangkan. Kemudian juga kita punya yang namanya conversational AI interface. Jadi mungkin teman-teman udah pernah pakai ChatGPT ya, atau Bard-nya Google. Yang Anda lakukan apa? Anda tinggal ketik. Misalnya, what is DHCP? How to configure DHCP? How to make a loop programming in Python, misalnya kayak begitu. Akan muncul tuh contoh seperti itu. Nah, ini juga sama kasusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini sebelah kanan, pada saat kita melakukan troubleshooting dengan user interface ini, kita cukup ketik misalnya di sini checking DU AP1, troubleshoot AP DU AP1. Jadi lokasinya namanya adalah DU AP nomor 1. Kemudian datanya akan dimunculkan di situ. Nah, ini adalah contoh teknologi yang kita kembangkan sehingga bisa mempermudah. Jadi sekarang network admin atau network engineers tidak perlu lagi belajar command line dari perangkat tersebut. Dia bisa memanfaatkan interface yang sudah dikembangkan tersebut. Oke? Sehingga di sini mempermudah proses yang harus dilalui oleh network engineers pada saat mereka memanage network tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa meningkatkan user experience, oke? Kita tidak perlu lagi khawatir, kita bisa proaktif memanage network, kita bisa mengetahui problem sebelum problem itu terjadi. Oke, tapi saya tidak bilang 100%, yang paling tidak 90% dari permasalahan bisa kita atasi sebelum itu terjadi. Oke? Nah, jadi kita mulai dari visibility-nya,
sampai level end user, sampai level client. Oke. Kemudian yang saya bilang tadi, teknologi ini kita kembangkan berdasarkan teknologi AI, machine learning, oke, berdasarkan riset yang sudah kita lakukan. Oke. Ini kita deploy sebagai microservice based solution in the cloud. Oke. Open API dalam arti bahwa kita mau integrasikan solusi ini dengan third party application bisa. Jadi misalnya katakanlah ada customer kita, oh saya sudah punya OSS system di dalam network, saya ingin integrasikan AI MIS-nya Juniper dengan OSS system saya, bisa? Bisa. Caranya gimana? Tinggal kita pakai API-nya. Oke, kita tinggal pakai API-nya, kita integrasikan API-nya. Kalau misalnya kita lihat dokumentasinya itu lengkap, apa saja yang bisa kita dapatkan informasinya, bahkan kita bisa program dia dengan menggunakan API. Nah, data-data ini itu juga bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan customer kita. Contoh, salah satu feature yang kita miliki di dalam sistem ini adalah location based. Dan beberapa customer kita menggunakan location based tersebut untuk berinteraksi dengan customer-nya mereka. Ya, contoh misalnya tadi saya cerita sempat di luar, ada customer kita rumah sakit menggunakan location base ini untuk melakukan aset tracking terhadap perangkat yang mereka miliki. Sehingga mereka tahu alat pacu jantung ada di mana, alat cuci darah portable ada di mana, tanpa harus melakukan tracking secara manual, itu contoh. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini solusi yang kita kembangkan dari Juniper, yang bisa digunakan oleh customer kita, baik itu untuk wired, wireless, maupun WAN connectivity. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Thank you.